Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Marlin, selamat datang di acara podcast FPIK Undip. Hari ini kita akan mengadakan acara Alumni Talk, di mana saya Oktavianto Eko Jati sebagai host pada acara ini. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Bapak Ali dan juga Bapak Dr. Agus Trianto, di mana Bapak Ali ini sebagai Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM, serta Bapak Dr. Agus Trianto selaku Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada hari ini kita ingin berbincang-bincang Bapak terkait entrepreneurship, di mana entrepreneurship ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, terutama mahasiswa ya. Di samping saya ada Pak Ali, mungkin bisa memperkenalkan diri terhadap Sobat Marlin dimanapun berada. Selamat sore teman-teman semua. Saya adalah alumni Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro angkatan tahun 1987. Saya masuk tahun 87, keluar tahun 93. Saya langsung bekerja saat itu di Lembaga Penelitian Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT dari tahun 93 sampai tahun 2019. Kemudian saya berkarir di Kemenko Kemaritiman dan Investasi sampai tahun 2022 akhir. Lalu saya mendapat amanah terakhir sejak tanggal 12 Desember 2022 saya dilantik menjadi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, terima kasih Pak Ali. Wow, sangat menarik ya Sobat Marlin. Selanjutnya ada Bapak Dr. Agus Trianto selaku Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Monggo. Mas Agus Trianto juga alumni dari Ilmu Kelautan nih, adik kelasnya Mas Ali nih. Kalau sambil Mas aja nih biar akrab ya. Iya. Oke, jadi saya angkatan, jadi tahun umurnya ya 88, saya angkatan 88, kemudian lulus juga 93. Sekarang saya kebetulan diberikan amanah untuk menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Itu Mas Fian. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita tahu bahwa entrepreneur atau kewirausahaan itu sangat dibutuhkan ya, dan juga di sini kita akan membahas hal tersebut. Nah, cocok sekali nih dengan pemateri kita pada hari ini, yaitu Pak Ali, di mana beliau memang sekarang bekerja dan berkontribusi itu di bidang entrepreneur. Nah, Pak Ali mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana kondisi UKM ataupun UMKM saat ini di Indonesia. Kan mungkin Bapak lebih memahami terkait UMKM yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih Mas. Jadi begini, sebelum saya berbicara dengan data kuantitatif, saya ingin menyampaikan bahwa saat kita mendapatkan krisis yang sangat luar biasa pada tahun 1998, maka sektor utama ekonomi kita yang bisa menopang hajat hidup perekonomian negara kita adalah sektor UMKM. Jadi sektor ini sudah sangat terbukti, dan itu bukan sekali, sudah beberapa kali, termasuk saat COVID kemarin juga yang menopang sendi ekonomi kita dari UMKM. Kalau kita melihat secara kuantitatif, kita tahu bahwa kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto kita adalah sekitar 60,5%. Lalu tenaga kerja yang berhajat pada kegiatan UMKM sekitar 96,9%, dan jumlah unit usaha UMKM saat ini tercatat 99,9%. Jadi betapa dari angka-angka tersebut telah berbicara bahwa penopang utama sektor perekonomian kita adalah
UMKM. Namun ada satu semacam kelangkaan di sini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Nanti kita akan mencoba mencarikan bagaimana penyelesaiannya, yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan di negara kita, catatan terakhir kita menempati urutan ke-6 di antara negara-negara Asia Tenggara. Ya. Kemudian secara keseluruhan dari 134 negara kita menduduki 75, urutan ranking ke-75. Artinya apa? Artinya di sisi ini kita mempunyai masalah yang besar. Maka kalau kita melihat struktur UMKM yang terbangun saat ini, itu kuat di struktur yang paling bawah, yaitu usaha mikro. Nah, usaha mikro itu tidak perlu membutuhkan masukan atau input atau intervensi teknologi, inovasi, tidak perlu ya. Kita lihat kalau mikro itu seperti orang jualan keripik itu ya, mengemas keripik seperti itu. Nah, dengan kewirausahaan nanti akan meningkatkan produk knowledge-nya, meningkatkan kualitinya, dan akan naik kelas nanti produknya sehingga dapat berdaya saing. Oh ya, penting ya, terutama untuk kedepannya ya Pak Ali ya. Penting, sangat penting. Tapi bagaimana terkait target pemerintah Pak Ali? Target pemerintah ini saat ini yang sering sekali disampaikan oleh Bapak Presiden yang kita hormati bersama, di masa beliau concern-nya sangat tinggi sekali. Yang pertama targetnya adalah bahwa UMKM kita harus naik kelas. Naik kelas caranya dia harus punya kontribusi yang selalu meningkat terhadap industri atau BUMN kita. Saat ini tercatat baru 7%. UMKM kita harus menjadi bagian dari rantai pasok utama dari BUMN. Maka perlu nanti dikembangkan pola-pola kemitraan yang inklusif ya, yang terbuka. Tetap skema yang didasarkan dengan pola hubungan B2B ya, business to business. Namun intervensi pemerintah itu sudah sedemikian rupa untuk bisa menggandengkan antara UMKM ini ke dalam rantai pasok BUMN. Kemudian yang kedua adalah kontribusi UMKM ke dalam global supply chain, rantai pasok dunia. Saat ini kita ada di angka 4%, sementara negara tetangga kita Vietnam sudah di atas 20%. Iya. Padahal kita tahu bahwa sumber daya kita sangat beragam dan besar. Nah, mungkin barangkali ada pilihan-pilihan nanti yang dikembangkan seperti sektor kelautan, perikanan dan kelautan. Ini sektor ini mestinya harus menjadi satu prime mover ya, penggerak utama untuk bagaimana UMKM itu berkontribusi secara nyata, baik itu tadi dalam kemitraan secara nasional maupun sebagai satu bagian dari global supply chain. Kemudian ada lagi di dalam kegiatan pemerintah, di struktur belanja pemerintah, itu pemerintah sudah mengalokasikan 40% dari anggaran pemerintah. Tahun kemarin itu tercatat 400 triliun. Tahun ini diperkirakan akan menaikkan lagi dan itu disediakan untuk UMKM. Jadi belanja pemerintah itu diarahkan untuk UMKM. Artinya secara program intervensi pemerintah sudah luar biasa. Tinggal gayung ini bersambut atau enggak. Untuk bisa bersambut, ya tadi kembali kita memerlukan jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa entrepreneurship yang kokoh. Kemudian yang kedua berbasis kepada resources yang kita punyai. Tadi salah satunya yang saya sebutkan sumber daya kemaritiman, kelautan, perikanan. Ini yang benar-benar harus kita kembangkan ke depannya. Itu Mas. Oke. Oh, berarti memang ya Pak Ali bahwa di Indonesia sendiri ini kebanyakan adalah dari lautan, dari sumber daya alam yaitu laut, dan juga Indonesia juga penuh dan kaya akan sumber daya alamnya ya Pak Ali. Serta pemerintah ternyata juga sangat memfasilitasi terkait kegiatan UMKM ini ya. Oh, berarti memang
tinggal kitanya sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan atau bagaimana menumbuhkan rasa entrepreneur atau jiwa entrepreneur. Nah ini mungkin cocok sekali nih Pak Agus Trianto terkait bagaimana sih mahasiswa, kan di sini entrepreneurship itu sering digaung-gaungkan oleh aktivitas akademika dan juga mahasiswa harus ditumbuhkan. Nah ini bagaimana kondisi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan? Luar biasa tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi ya, bahwa UMKM itu ternyata menyerap 96,5% tenaga kerja. Nah, jadi kalau Undip khususnya dan apalagi lebih khusus lagi FPIK itu mendorong unit-unit kewirausahaan mahasiswa untuk lebih berkembang, berarti tidak salah ya? Tidak salah. Oke, jadi terkait dengan kegiatan kewirausahaan mahasiswa itu merupakan salah satu indeks kinerja yang harus dicapai, dan itu merupakan program dari Universitas Diponegoro, dan kita di FPIK juga mendorong itu juga ya, walaupun agak berat tetapi kita selalu tiap tahun mendorong. Jadi untuk mencapai atau untuk menghasilkan mahasiswa yang punya jiwa-jiwa entrepreneur, setiap tahun kita adakan pelatihan, setelah pelatihan kemudian ada pembinaan untuk unit kewirausahaan mahasiswa, di mana untuk unit yang baik itu akan kita berikan insentif walaupun masih levelnya tidak terlalu besar itu ya, tapi setiap tahun itu kita memberikan insentif tidak kurang dari 25 unit UKM ya setiap tahun. Dan alhamdulillah dari sekian banyak, walaupun ada yang setelah berdiri kemudian hilang, tapi ada juga yang terus berkembang. Bahkan ada yang satu unit turun-temurun itu terkait dengan produk perikanan. Jadi terus dari setelah satu angkatan lulus, kemudian diteruskan adik kelasnya, ada terus. Ya. Itu juga salah satu media pelatihan untuk mendorong mahasiswa berjiwa entrepreneurship. Jadi dengan tadi saya mendengarkan dari Pak Ali itu, kayaknya itu saya harus bergiat lagi. Ternyata peluangnya sangat besar. Pemerintah 400 triliun itu kan bukan uang besar. Ini mungkin akan kita tangkap, dan nanti maaf Pak Ali, nanti kita lebih sering mengundang Pak Ali nih untuk peluang pendampingan ya. Kemudian mulai dari motivasi di pelatihan awal, terus kemudian ada pendampingan untuk membuat unit usaha, kemudian sampai dengan dilombakan antar unit yang terbentuk, dan yang menang atau yang layak dibiayai nanti kita berikan insentif untuk modal awal. Berwirausaha itu pasti yang ditanyakan dan difikirkan itu adalah modalnya dari mana, Bapak? Dari mana? Nah itu bagaimana Bapak mungkin bisa menyikapi hal itu? Karena banyak sekali mungkin sobat-sobat Marlin ini ingin berwirausaha tetapi terkendalanya pasti modalnya besar, nanti takutnya malah pinjam online malah jadinya buntung. Nah ini jadi salah satu fenomena ya kemarin. Betul ya. Ya. Betul. Jadi mungkin bagaimana Pak ini kira-kira tips dan kiat-kiatnya biar wah ini salah satunya mungkin dari modal gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Wakil Dekan. Terus pertanyaannya ini mungkin banyak ditanyakan ya Mas ya. Iya. Jadi Mbak Mas, ada satu motivator yang saya masih rekam itu, ngendikone apa ucapannya beliau itu, bahwa kalau mau usaha jangan bingung dengan modal. Yang pertama siapkan kemauan dan bisnis prosesnya, konsep bisnisnya gitu. Itu yang itu pertama. Modal jelas pasti penting. Bagaimana? Nah, secara umum gini, pemerintah pun telah menyiapkan kredit usaha. Yang kita ada KUR gitu ya, dan beberapa kredit lain dengan bunga yang sangat sekali minim. Kemudian juga ada tadi pola kemitraan gitu ya, pola kemitraan yang bisa kembangkan. Nanti bisa kita juga ada di bagian sebagai fasilitatornya Pak. Fasilitatornya. Di tempat kami ada beberapa keasdepan yang tadi apabila membutuhkan peningkatan pelatihan ya SDM-nya, kita bisa berkolaborasi. Apabila
bahwa produk itu untuk masuk ke pasar harus disertifikasi ABC, kita juga siap untuk memfasilitasi itu dengan pembiayaan dari kami selama mengikuti proses pemilihan, karena kan banyak yang mau ya. Yeah. Nah itu kembali lagi ketika si tenan atau yang pemilik ide ini dalam mengembangkan bisnisnya itu harus memotret peluang mana yang, maka barangkali mohon izin Pak Wadek, kita harus untuk pemodalan itu pertama, ini tadi saya bicara secara umum, kalau secara khusus itu perlu dikembangkan semacam inkubator ya, inkubator bisnis ya. Bisa itu namanya technopreneurship sekarang mungkin, kalau jadi ada mengembangkan bisnis yang berbasis kepada teknologi ya. Nah, satu yang penting itu adalah kita jangan mengerjakan sepotong-sepotong segmented. Mumpung ini masih di kuliah, kan di sini banyak jurusan itu. Nah, mungkin kita menghasilkan satu produk itu hanya mono bidang itu enggak. Mungkin ada kaitan dengan teman-teman di ekonomi, manajemen bisnisnya dengan teman-teman di teknik, mesin, elektro, mungkin di internal ini dengan teknologi hasil panen, dengan manajemen sumber. Nah, itu harus dikembangkan dalam satu skema ekosistem kewirausahaan yang berlanjut, masing-masing ditempatkan posisinya, pola interaksinya seperti apa. Nanti pemodalan saya yakin akan mudah sekali, karena satu, banyak sekali dan beragam pemodalan yang tersedia, baik pemerintah maupun BUMN ya, swasta juga. Dan nanti kalau memang si tenan ini memiliki inovasi yang luar biasa, itu pasti akan datang sendiri. Saya jamin, kalau nggak ada yang mau, saya pribadi juga siap gitu. Luar biasa. Wow, menarik sekali. Itu pengalaman saya pribadi, saya pernah memodali tapi dalam skala kecil ya. Itu berhasil luar biasa Pak Wadek. Jadi mahasiswa, terutama nih yang backgroundnya kelautan perikanan, pasar Anda sangat luas sekali. Tinggal tadi dari mahasiswa, saat mahasiswa Anda benar-benar sudah berlatih menjadi wirausaha yang handal gitu. Manfaatkan beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh universitas. Oh, ya. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi intinya itu kita jangan pikirkan modal terlebih dahulu ya. Berarti harus punya niat dulu. Kalau ada niat, kemudian punya planning yang bagus dan juga punya skill, otomatis mungkin nanti modal akan mudah kita cari begitu Pak. Ya, betul. Tapi bagaimana nih Pak Agustrianto terkait mahasiswa ini? Kan banyak sebenarnya ya skema-skema seperti kompetisi, seperti PKM, kewirausahaan, dan mungkin kompetisi yang lain. Tetapi bagaimana ini kondisi mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terkait entrepreneurship-nya? Monggo Pak bisa dijelaskan kira-kira bagaimana itu? Oke, bisnis itu pada awalnya memang saya kira sangat didorong oleh background dari mahasiswa itu sendiri. Ada mahasiswa yang secara individu atau membentuk kelompok-kelompok kecil, mereka mendirikan unit usaha. Bahkan tanpa insentif pun mereka sudah dari awal membentuk ya. Ada yang langsung berkaitan dengan dunia FPK, ada yang sama sekali tidak. Ya misalnya ada yang jasa pencucian sepatu yang jauh dari FPK, tapi yang dekat-dekat misalnya terkait dengan pengolahan hasil perikanan misalnya, atau jasa wisata bahari dan seterusnya. Dengan beragam itu maka capaian indikator kinerja utama di mana Undip itu menargetkan sekitar 30% mahasiswa berwirausaha. Itu angka yang besar. Yeah. Angka sangat besar. Tapi itu logis juga di era sekarang ini. Karena kan lapangan kerja semakin sulit itu kan. Yeah, kalau mereka berwirausaha kan mereka bukan mencari kerja tetapi menyiapkan lapangan pekerjaan, bahkan justru untuk orang lain juga itu kan ya. Dan di kita itu sangat mendorong ya. Jadi sebenarnya terkait dengan insentif dan program untuk berwirausaha itu mulai dari levelnya departemen itu ada insentif, fakultas ada, level universitas ada ya. Terus kemudian level dari kementerian juga ada ya, namanya PKMK,
program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Nah, untuk mencapai target kalau bisa 30% minimal mereka mengenal kewirausahaan, ya, maksudnya bukan mengenal karena ada mata kuliahnya kan. Kita ada mata kuliah kewirausahaan, ada mata kuliah ekonomi dan lain-lain. Tetapi mereka mencoba dari teori yang didapat, mencoba untuk membentuk unit kewirausahaan. Itu makanya kita melakukan program-program mulai dari pengenalan, pelatihan, pendampingan sampai dengan insentif. Nanti dengan adanya Pak Ali, saya kejar terus ini Pak Ali nih, agar kita juga mendukung program pemerintah menciptakan para pengusaha-pengusaha baru. Ya Pak Ali ya. Di satu sisi kita juga terbantu mahasiswa kita. Ini jadi simbiosis mutualisme itu. 400 miliar itu uang besar. Dan insya Allah bisa mendorong lebih banyak lagi alumni kita yang menjadi wirausahawan, sehingga mereka membantu pemerintah juga pada akhirnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Gitu Mas Fian. Wah ternyata memang sudah difasilitasi juga ya Pak dari kampus dan juga bahkan dari pemerintah itu sangat mensupport terkait kewirausahaan ya. Jadi kalau bagi teman-teman mahasiswa ini tidak ada halangan sekarang, tergantung niatnya bagaimana. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kami butuh wejangan atau mungkin motivasi untuk teman-teman mahasiswa ataupun juga Sobat Marin. Kira-kira bagaimana sih jika kita ingin berwirausaha dan nantinya bisa menjadi wirausahawan yang sukses? Mungkin Pak Ali bisa ada kata-kata motivasi Pak? Ya, mungkin sebenarnya lebih tepat untuk teman-teman praktisi ini ya, kali ini ya. Tapi saya mungkin karena sering bergaul ya dengan mereka ya, tumbuhkan ekosistem wirausaha terintegrasi mulai dari kampus ini, mumpung di sini tuh difasilitasi, kemudian juga banyak sekali. Jadi gini nih, kadang orang bilang wirausaha apa selalu dengan ekonomi gitu, jurusan ekonomi enggak, itu siapapun bisa di situ. Nah, akan lebih bagus apabila ditumbuhkan ekosistemnya untuk bidang A, misalkan perlu disiplin ilmu A, B, C, ini mulai dari mahasiswa itu dilatih sedini mungkin. Tadi saya cukup kaget juga, sudah banyak intervensi dari kampus untuk mendorong ini. Nah, tadi kalau dengan ekosistem, mudah-mudahan yang sudah banyak ini bisa terpetakan pada posisi-posisi yang tepat. Nanti hasilnya mengerucut ya, tidak kesana kemari gitu, apalagi ditambah dengan yang dari luar. Itu saja. Yang pertama, yakinkan Anda itu mampu, ya, mampu Anda. Potret bidang mana yang kira-kira masih sangat terbuka, dan untuk kelautan perikanan sangat terbuka itu. Butuh inovasi-inovasi dari teman-teman adik-adik mahasiswa kelautan perikanan. Itu Mas. Terima kasih Pak Ali. Mungkin Pak Agus Rianto ada yang sampaikan Pak, kata-kata motivasi. Oke, jangan takut mencoba. Untuk semua adik-adik mahasiswa ya, jangan takut mencoba. Mahasiswa tidak pernah salah. Yang ada hanya belum berhasil. Itu saja. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Ali dan juga Pak Agus. Nah, teman-teman, ternyata untuk berwirausaha itu banyak sekali tahapannya dan juga caranya, tips and triknya dari Pak Ali dan juga Pak Agus. Yang pertama, kita punya niat terlebih dahulu, kita ingin melakukan wirausaha. Kemudian kedua, jangan takut mencoba dan juga jangan terlalu memikirkan modal. Yang penting kita punya niat, motivasi dan juga untuk berkembang. Dan yang ketiga, kita perlu berkolaborasi agar nantinya kita bisa mengembangkan apa yang akan kita lakukan untuk berwirausaha. Baik, mungkin itu saja Pak Ali dan juga Pak Agus Rianto. Terima kasih atas kehadirannya di acara Alumni Talk ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Terima kasih untuk Sobat Marin dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.